Acara bimbingan teknis sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu atau sepaket di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dimulai. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Maluku, yang kami hormati Bapak Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, yang kami hormati pejabat struktural di lingkup Bawaslu Provinsi Maluku, serta Bapak Ibu para staf di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat sore. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat mengikuti bimbingan teknis sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku yang boleh dilaksanakan pada hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Mengawali acara ini, kita akan mendengarkan arahan pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku. Untuk itu, yang terhormat Bapak Paulus Kitale, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera semua, salam dan sama-sama kami hormati bahwa Asep Bawaslu Pak Pani yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan pejabat nasional di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku beserta secara staf teknis dan administrasi yang hadir di kesempatan selaku masyarakat, aku mengajarkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan berkat dan rahmat-Nya. Masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan detik ini. Semoga kita semua dijauhkan dari segala ancaman yang ada lalu kita. Kesempatan sore hari ini selaku pimpinan hadir dalam kegiatan ini sepakat dengan teknis sepakat sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku yang performance-nya Pak Asep Bawaslu Provinsi Maluku bersama-sama dengan tim yang mendukung oleh perubahan. Kalau selaku pimpinan melihat upaya menciptakan atau membuat sistem pengendalian pengelolaan keuangan yang terpadu di lingkungan kerja Bawaslu Provinsi, sesuatu yang akan karena kita sudah mulai berpikir secara sistematis dan unjuk kerjanya pada saat sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu ini bisa diaplikasikan atau digunakan. Menciptakan sistem itu cara berpikir kita untuk membuat sesuatu yang hasil mudah, cepat, kira-kira. Tapi bagaimana implementasinya adalah bentuk dari kerja kita yang lebih efektif.
Kalau kita membaca judul perubahan ini, ada sesuatu yang ingin membuat suasana kerja kita maupun cara kerja kita yang lebih baik. Karena ada sistem yang mau dibangun, dan sistem yang dibangun ini sangat esensial sekali dengan birokrasi pemerintahan yang bersih, berbawah kami berharap sepakat ini adalah bentuk dari upaya dari Kesekretariatan Bawaslu Provinsi Maluku untuk menciptakan suasana budaya kerja yang bersih, transparan. Yang berikut Pak Forman. Terima kasih Pak punya judul proyek perubahan ini sangat menantang, dan kalau kita perhatikan ini hanya untuk Bawaslu Provinsi Maluku. Jika ini bisa teruji dengan baik dan diterima oleh Bawaslu, tidak salahnya akan kembali dengan sistem yang sudah ada atau sudah dibangun. Kami sendiri selaku pimpinan belum bisa merujuk kira-kira apa saja yang akan dikendalikan dalam proses pengelolaan keuangan ini dengan sistem sepakat ini. Apa saja? Tapi kami punya harapan bahwa yang dibangun dalam sepakat itu sudah komprehensif. Bukan saja untuk Bawaslu di lingkup provinsi, tapi 11 kabupaten kota pun itu adalah bagian dari sepakat yang sudah bisa diakses. Tidak menutup kemungkinan juga jika pada saat lembaga ad hoc Panwas Kecamatan misalnya dibentuk, sesungguhnya sepakat ini harus bisa bertahun lagi untuk lembaga-lembaga ad hoc yang bisa langsung masuk. Karena bicara soal laporan pertanggungjawaban atau pengelolaan keuangan tidak sampai kepada kabupaten kota yang permanen, tapi pada saat lembaga ad hoc dibentuk untuk pemilihan atau pemilihan umum, sepakat juga harus bisa digunakan untuk semua. Kira-kira itu yang ini mungkin kerja dari teman-teman tim. Kalau misalnya sudah ada ya rekomendasi banyak, tapi kalau belum ada sebagai bahan saja untuk teman-teman berpikir kira-kira masih bisa tidak diturunkan ke bawah. Karena kalau bicara 11 kabupaten kota hanya 11 nama saja kira-kira begitu. Tapi kalau turun lagi ke kecamatan berarti ada 48 kecamatan kira-kira begitu. 48 ya? 148 apa? 144. Berarti ada 144 ruangan lagi yang disediakan di setiap kamar kabupaten kota kira-kira begitu. Tapi kalau misalnya ini terlalu memberatkan atau tidak sesuai dengan durasi waktu ataupun tujuan dari pembuatan proyek perubahan ini hanya sampai pada tingkat kabupaten kota, sisihkan itu nanti dikembangkan. Jika bisa dikembangkan ke 144 kecamatan pada saat pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum tidak salah juga, karena itu pun lebih baik. Ini luar biasa. Inti dari sepakat ini adalah dalam bahasa hari-hari kita bilang yang membuat proyek ini ingin seluruh
pengelolaan keuangan itu dia terkendali dan seluruh pengelolaan keuangannya dia makin baik, bersih dan lebih transparan. Yang berikut karena ini pengendalian pengelolaan keuangan terpadu, safety pengamanan sistem ini harus lebih akurat, kuat. Jangan sampai sistem ini mudah dibongkar oleh orang lain. Jadi sambil membangun sistem, tapi harus juga membangun pengamanan sistem ini yang lebih baik supaya tidak mudah istilah ini beretase oleh orang. Tahu jangankan orang di luar, kira-kira di dalam tidak bisa. Ini penting untuk dikembangkan. Baik. Dan kalau terkendali lebih baik, mudah, berarti kita juga dalam melakukan seluruh aktivitas dan laporan terkontrol cepat. Misalnya Pak KPA mau melihat pengelolaan keuangan itu kan tidak perlu data diangkat. Bisa saja di Android atau di tab sudah bisa lihat. Anggaran kita untuk kode mata anggaran ini sudah tidak tersedia lagi, atau kode mata anggaran ini sudah tidak mampu lagi untuk durasi waktu yang masih panjang, atau kode mata anggaran ini masih banyak sekali. Kenapa masih banyak? Bisa langsung ini mungkin melihat judul proyek perubahan ini lalu kita berpikirnya seperti itu. Terima kasih. Tentunya Pak Panji selaku format yang mengusulkan judul proyek perubahan ini tidak bisa kerja sendiri, harus ditunjang, harus didukung maksimal oleh teman-teman yang masuk dalam tim. Dan kami berharap tim ini akan maksimalkan seluruh potensi yang ada untuk bisa suksesnya penulisan atau membangun sistem. Sepakat yang tentunya diusulkan oleh Pak Kasek, tapi di dalamnya ada nama Kopis. Kalau cerita-cerita yang Pak Kasek kemarin, mungkin saja selaku siswa performer tidak akan diuji juga, tapi yang lebih banyak itu kan yang timnya. Berarti timnya sudah siap dari yang punya judul dari kira-kira itu. Ini mungkin kita tidak terlalu tahu banyak, jelas kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Pak Kasek. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf sampai dengan hari ini saya tahu timnya siapa-siapa, tapi kita yakin tim yang dibentuk ini tim yang punya kemampuan dan IT dan tim yang punya kemampuan benar-benar bidang keuangan, masih keuangan, supaya dua ini bisa terpadu. Bagaimana sistem teknologi informasinya dibuat untuk bisa mendukung proses pengelolaan keuangan. Jadi ini yang bisa disepakatkan. Semoga sepakat ini membuat kita lebih baik, cara berpikir kita lebih sistematis, cara kerja kita pun tersistem, dan hasilnya baik, efisien, efektif bagi seluruh proses pengelolaan keuangan di bawah sektor. Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada pimpinan Pak Paulus Hutale atas arahan yang disampaikan. Selanjutnya kita mengikuti arahan Ketua Bawaslu Provinsi Maluku sekaligus membuka dengan resmi bimbingan teknis sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku. Yang terhormat Ibu Astuti Usman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, salam sejahtera untuk sekalian. Anda pimpinan, Pak Asep, Ibu Kabar, Ibu Kasulah, dan seluruh staf yang kita hadir pada kegiatan terkait dengan bimbingan teknis sepakat sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesehatan sehat, terkumpul dan semua di tempat ini dalam acara yang menunjang salah satu program prioritas 3 yang dikembangkan oleh Pemda. Program ini kami berharap insya bisa mengangkat lembaga ini ke depan. Kami mulai dengan salawat dan salam. Lalu kita aturkan kepada kita salam yang beliau memberikan kita semua melaksanakan tugas kita dan tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Dailo terkait dengan sistem pengelolaan keuangan. Berarti kata sepakat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Berarti semua tim yang harus ada di dalam bahkan nanti sistem ini diterapkan baik di provinsi maupun kabupaten kota dan di kalau bisa di kecamatan juga bisa diterapkan. Berarti dengan kata sepakat ini berarti kita sangat kuat bagaimana mengembangkan satu sistem. Jadi dia tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar sistem ini akan diaplikasikan. Jadi sistem ini dia hanya tidak terbatas setelah Pak Asep nanti presentasi dan hasilnya seperti apa di depan. Tapi kalau bisa memang sistem ini akan menjadi salah satu acuan untuk bagaimana terkait dengan pengelolaan anggaran sampai pada pelaporan dan sebagainya. Nanti kami yakin bahwa transparansi yang selama ini kita sosialisasikan, ya, birokrasi, reformasi yang bersih, berarti dengan sistem ini dia bisa membawa lembaga ini ke depan. Sehingga publik juga bisa melihat dan mengakses bahwa di Bawaslu itu ada sistem pengelolaan anggaran yang juga bisa diakses oleh publik. Jadi tidak hanya terkait dengan program misalnya ada SIPS di sengketa atau ada SIDAI, ada juga SIGARU dan sebagainya. Tapi di keuangan juga ada sistem yang nanti menjadi pertanggungjawaban Pak Asep dalam pelaksanaan kegiatan yang dijalankan. Dan kami yakin dan percaya bahwa teman-teman yang terlibat di dalam tim ini, tadi kata Anda itu bahwa memiliki kapasitas, memiliki kapabilitas dalam mengembangkan sistem. Sehingga sekali lagi kami berharap bahwa sistem ini akan menjadi satu program yang terbaik untuk
untuk Bawaslu ke depan. Ya, transparansi kita akan dilihat oleh publik terkait dengan persoalan pengelolaan. Bisa juga menjadi sistem yang bisa berkolaborasi dengan sistem yang sudah ada dan sudah ada. Juga kami berharap sistem yang didesain oleh Pak Bandi ini, kami dari pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku sangat memberikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Bandi dan mengharapkan bahwa sistem ini akan benar-benar terkait dengan pengelolaan anggaran dan sebagainya, dia akan menjadi satu sistem yang transparan dan akuntabel dan akuntabilitas. Mungkin itu yang kami sangat berharap. Sehingga dengan sistem ini dia tidak hanya merupakan salah satu kegiatan formalitas, tetapi bagaimana implementasi daripada sistem ini. Apakah dia hanya sampai di sini, atau sistem ini bisa juga diakses oleh pihak yang ada di luar sana. Bukan saja ada di Bawaslu sebagai lembaga yang ada di sini, tapi bisa juga diakses oleh lembaga-lembaga lain seperti itu. Sambil meniru bahwa ternyata Bawaslu sukses untuk pengelolaan anggaran dengan sistem ini, tapi dia bisa membuka jejaring daripada sistem ini ke lembaga-lembaga yang lain. Yang terlebih lagi kami mengharapkan bahwa untuk di Bawaslu, kalau sistem ini memang bisa digunakan, kami sangat berharap bahwa terkait dengan transparansi daripada pengelolaan anggaran itu akan lebih baik untuk lembaga ke depan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kami juga mengucapkan selamat kepada Pak Bandi atas satu program yang baik untuk lembaga Bawaslu ini. Program sistem pengendalian pengelolaan mudah-mudahan bisa membawa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan mengharapkan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga atas izin Bapak Ibu sekalian, saya membuka kegiatan di saat ini. Insya Allah selalu dalam ibadah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua atas arahan yang disampaikan untuk kita sendiri saat ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian gambaran umum atau testimoni sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu yang terhormatnya adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku. Yang terhormat Bapak Mubandi Latanisa, disilakan. Saya ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Yang saya hormati Ibu Ketua Bawaslu Provinsi. Terima kasih untuk hadirnya pada saat ini. Yang saya hormati pimpinan atau anggota Bawaslu Provinsi Maluku yang hadir pada saat ini, Pak Roli, Pak Paulus Butani sebagai Provinsi Kawasan. Yang saya hormati dan saya banggakan juga walaupun tidak sempat hadir secara fisik, anggota Bawaslu Provinsi Maluku berturut-turut Pak Ibaik dan Pak Ibaik sebagai Provinsi SDM, Pak Bong Wakano sebagai Provinsi Tindakan Pelanggaran, kemudian Pak Lagi sebagai hukum. Dan saya hormati juga para kabak, para pejabat fungsional dan para staf keuangan serta tim sepaket, tim kerja sepaket yang sungguh saya banggakan dan saya hormati. Pertama-tama atas nama pribadi sebagai reporter, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku
Ibu Ketua dan para anggota sekalian, kemudian saudara-saudara dari staf sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, staf keuangan atas dukungan terhadap inovasi proyek perubahan yang saya lakukan pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 9 di Lagu Makassar pada tahun 2021 ini. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan gambaran singkat atau gambaran umum tentang sepaket yang merupakan proyek perubahan yang saya usung. Sebelum saya jelaskan apa itu sepaket, saya akan awali dengan testimoni dari Bapak Sekjen Bawaslu Republik Indonesia, Pak Dr. Gunawan Suswanto. Saya Gunawan Suswantoro, Sekjen Bawaslu, mendukung proyek perubahan yang akan digagas oleh Saudara Nurbandi Latarisa selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku, yang mana Saudara Nurbandi mengusulkan proyek perubahan yaitu sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu atau sepaket. Ini menjadi penting karena dalam pengelolaan keuangan kita tidak bisa mengandalkan cara-cara konvensional, sehingga usulan program seperti ini itu akan menjadi harapan baru, sehingga upaya membangun tertib administrasi pengelolaan keuangan itu akan menjadi baik, dan tentunya ini akan mendorong untuk Bawaslu tetap mempertahankan opini BPK wajar tanpa pengecualian. Iya, Ibu Ketua, Pak Nurdi, dan teman-teman sekalian, itulah bentuk dukungan testimoni dari Sekjen Bawaslu Republik Indonesia pada judul proyek perubahan yang kami usung. Judul proyek perubahan ini sudah dikonsultasikan dengan beliau dan mendapat tanggapan yang positif dari Bapak Sekjen. Ya, kemudian saya akan menjelaskan secara garis besar apa itu sepaket. Ini adalah dokumen-dokumen dukungan pada saat saya lakukan koordinasi atau konsultasi dengan Pak Sekjen. Kemudian deskripsi tentang sepaket ini. Sesungguhnya apa ini sepaket? Kalau dari sisi kata, sepaket itu artinya satu paket ya. Satu paket artinya sistem ini terintegrasi dengan sistem perencanaan anggaran keuangan. Jadi dia terintegrasi dengan RAB. Jadi setiap permintaan penganggaran dalam sebuah kegiatan itu akan terkonek langsung dari sistem dengan sistem RAB. Kita tahu bahwa salah satu unsur dalam pelaksanaan anggaran itu harus sesuai dengan perencanaan. Bahwa sepaket ini ada merupakan sebuah sistem monitoring. Intinya adalah kata kuncinya adalah pengendalian. Jadi monitoring pengendalian dari pengeluaran dilakukan oleh BPK. BPK kita ini dari Bawaslu Provinsi Maluku ada 12 BPK. 11 BPK tersebar di Bawaslu Kabupaten Kota dan 1 BPK ada di Bawaslu Provinsi Maluku. Sepaket ini dikembangkan untuk memonitoring keuangan dari seluruh BPK yang ada di Bawaslu Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kerja atau
kewenangan dari KPA sebagai penanggung puncak, yang KPA-nya adalah Kepala Sekretariat Provinsi Maluku, yaitu saya sendiri. Kenapa sepaket ini diangkat? Berdasarkan mandat organisasi Undang-Undang 7 2017, kemudian Perpres 68 tahun 2018, mengamanatkan dua hal. Pertama adalah sukses pelaksanaan pengawasan pemilu atau pilkada. Yang kedua adalah sukses pengawasan keuangan. Sukses pelaksanaan pengawasan pemilu adalah wilayah leader dan manajerial dari anggota Bawaslu provinsi maupun Bawaslu kabupaten kota. Sementara sukses pengelolaan keuangan adalah wilayah leader manajerial dari Kepala Sekretariat Bawaslu sebagai KPA. Dalam pelaksanaan sukses pengawasan pemilu, sekretariat memiliki kewajiban untuk melakukan dukungan teknis dan keuangan yang full maksimal terhadap pelaksanaan fungsi ini. Untuk itu, Kepala Sekretariat sebagai pengelola keuangan atau KPA harus memiliki tanggung jawab untuk mengamankan sukses pelaksanaan tata kelola keuangan yang berfungsi untuk mengamankan kita semua dari sisi tata kelola keuangan. Itulah yang menjadi mandat organisasi berkaitan langsung dengan saya sebagai Kepala Sekretariat yang sekaligus KPA. Saya menganggap penting untuk mengangkat proyek perubahan dengan nama sepaket ini. Kenapa sepaket ini diangkat atau dikedepankan dan dianggap sangat penting? Hasil pemeriksaan atau BPK atau BPKP itu memperlihatkan data yang cukup mencengangkan. Ini data temuan-temuan di Bawaslu Provinsi Maluku maupun di beberapa Bawaslu kabupaten kota sebagai sampel. Jika kita melebar lebih jauh terhadap hasil pengelolaan di pilkada barusan kita lewat, itu mungkin lebih mencengangkan lagi. Visi perubahan mewujudkan sukses tata kelola keuangan bebas dari penyalahgunaan dan penyimpangan. Ini visi yang diusung dari proyek perubahan atau sepaket ini. Ada tujuannya itu terwujudnya sistem permintaan dan bukti belanja setiap bulan yang cepat dan sistematis, terpadu baik kepada pengguna anggaran maupun pengelola keuangan sesuai yang ada pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku. Artinya ada sistem deteksi dini setiap bulan. Sistem deteksi dini setiap bulan yang di situ KPA mendeteksi bahwa ada penyimpangan atau tidak sesuai dengan perencanaan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh PPK. Sesuai dengan PMK 190 2012 ya. Salah satu tugas atau kewenangan yang diberikan kepada PPK adalah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pengerjaan. Artinya dia memiliki kewenangan secara mandiri di bawah untuk melakukan perencanaan pelaksanaan kegiatan sekaligus pengerjaan dana dari bendahara umum negara. Dia juga memiliki kewajiban melaporkan pelaksanaan penyelesaian kegiatan kepada KPA. Karena kondisi geografis kita yang sangat sulit, maka kita sangat sulit untuk memonitor pengelolaan keuangan di tingkat PPK di bawah kabupaten kota. Untuk itu sepaket ini muncul untuk melakukan pengendalian pengawasan di tingkat PPK agar penyelewengan atau ketidaksesuaian penggunaan anggaran di tingkat bawah itu sedini mungkin dapat dideteksi. Kalau dapat dideteksi maka penyempurnaan atau perbaikan itu secepatnya dapat terjadi sehingga proses kerugian negara itu dapat diminimalkan, bahkan secara jauh lagi dapat dihapuskan sama sekali. Ada jangka menengah laporan keuangan per bulan dan semesteran sudah sesuai dengan
aturan, bebas dari potensi kerugian negara, kemudian seluruh bukti belanja secara itu bisa diarsip secara digital. Artinya bahwa ini dari satu sisi dapat mempermudah pihak eksternal dalam hal ini BPK atau BPKP maupun IRWIL dalam melakukan audit itu sudah dapat melakukan audit secara digital. Itu langkah pertama. Ini manfaat saya sudah sampaikan tadi. Pertama itu pegawai dimudahkan dalam pengusuran belanja. Jadi dari sisi efisiensi waktu itu sudah langsung lakukan pengusuran belanja ke sistem yang nanti secara teknisnya nanti sebentar dipaparkan oleh teman-teman dari teman-teman tim kerja sepaket ini. Mempercepat proses pengisian data capaian output pada aplikasi oleh Bappenas, outcome serta memudahkan dalam pemantauan dan kendali realisasi anggaran dan kinerja seperti telah disampaikan tadi oleh pimpinan Bawaslu Provinsi Maluku, Pak Paulus Kutane, Komite Pengawasan tadi sudah bicara banyak tentang secara teknis kegunaan atau manfaat dari sistem ini. Bagi pengelola keuangan itu dimudahkan dengan tersedianya bukti-bukti belanja sesuai standar aturan. Artinya secara bukti itu kita sudah dapat melalui sistem digital. Kalau pun ada penyimpangan itu akan diteliti langsung ke fisik persoalan fisiknya. Juga untuk BPK atau BPKP pihak Inspektorat Wilayah akan dimudahkan dalam proses pemeriksaan karena seluruh bukti mulai dari proses perencanaan permintaan sampai dengan penyajian bukti belanja itu telah terarsip secara digital dan dapat dilihat secara digital. Output proses pengelolaan keuangan pada sektor keuangan itu menjadi terkendali mulai dari proses permintaan belanja dan penyajian bukti belanja terkendali dengan baik sesuai dengan RAB. Ini adalah fungsi ini. Minta bukti belanja realisasi dipadukan dengan RAB. Ada penyimpangan atau tidak? Kalau ini sudah bersih, persoalan bukti fisik itu bisa diteliti lebih lanjut. Kemudian outcome terwujudnya sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu pada seluruh PPK, pada Sekretaris Bawaslu Provinsi Maluku maupun pada Sekretaris Bawaslu Kabupaten Kota di Provinsi Maluku, menjadikan Bawaslu Provinsi Maluku wilayah bebas korupsi. Langkah awal sesuai dengan milestone ini, tadi di sini tidak ditentukan milestone-nya. Bintek hari ini merupakan salah satu langkah dari milestone jangka pendek. Jadi pada jangka pendek ini penyerapan sepaket khusus pada Bawaslu Provinsi Maluku, Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku dalam pengertian khusus kepada satu PPK yang ada di Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku. Ini merupakan pilot proyek atau dicoba sistem ini yang nanti akan dievaluasi didampingi oleh BPKP. BPKP sudah bersedia untuk menjadi pendamping dalam penerapan. Mulai penerapan 1 Agustus sampai dengan 30 Agustus atau 31 Agustus. Itu adalah sesuai dengan mekanisme keuangan karena kita tidak bisa di tengah bulan, jadi kita tetap pada satu bulan nanti akan dievaluasi pendampingan dari BPKP. Ada kekurangan dari sistem ini itu sudah dapat diketahui dan ada masukan dari BPKP juga untuk menjadi penyempurna dari pada sistem ini. Satu hal yang sudah sangat membimbingkan kami bahwa sistem yang dibangun dalam proyek perubahan ini mendapat pendampingan dari BPKP, artinya bahwa ada dukungan dari BPKP terhadap sistem ini jika mereka ingin pada saat melaksanakan tugas audit itu sudah mengetahui sistem ini dan bisa melakukan audit secara digital. Saya rasa itu sebagai gambarannya bahwa sistem ini akan diterapkan di seluruh Bawaslu Provinsi Maluku dalam artian menjangkau
PPK yang ada di kabupaten itu per 1 Januari 2022. Sehingga pada akhir ini langkah-langkah di langkah menengahnya itu akan terjadi sosialisasi dan didik seperti ini pada akhir-akhir tahun 2021 ini, sehingga pada saat 2020 berjalan itu kita sebenarnya sistem ini sudah dapat diterapkan dan sudah dipahami oleh seluruh PPK maksud saya, bahwa sistem ini atau proyek perubahan sepaket yang saya usung ini untuk kepentingan sebagai salah satu persyaratan dalam pelatihan kepentingan nasional tingkat 2 angkatan 9 tahun 2021 di LAN RI Makassar, tetapi tidak akan berhenti sampai di situ. Sistem ini akan diterapkan sesuai dengan dukungan Pak Sekjen, akan diterapkan di seluruh Bawaslu Provinsi Maluku, dan marketingnya juga akan dijual di situ. Artinya bahwa sistem ini teruji dan dianggap baik oleh instansi atau lembaga lain untuk yang memiliki kesamaan organisasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku, tidak menutup kemungkinan bahwa sistem ini akan dipakai oleh instansi lain. Bahkan mungkin kalau memang kita berhasil dalam melakukan proses pengendalian pengelolaan keuangan di tingkat PPK di kabupaten kota, bisa saja sistem ini dipakai oleh Bawaslu Provinsi Indonesia. Itu harapan kami. Untuk itu ucapan terima kasih kepada tim bahwa kita memfokuskan diri untuk melakukan kerja sepaket ini secara maksimal, itu memberi keamanan safety kepada seluruh pengguna keuangan dari Bawaslu Provinsi Maluku maupun Bawaslu Kabupaten Kota. Saya rasa demikian apa yang bisa saya sampaikan tentang sepaket yang saya usung dari dalam pelatihan kepentingan nasional tingkat 2 di Makassar. Setelah ini akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pengoperasian sistem ini oleh teman-teman tim kerja sepaket. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf terutama kepada Ibu Ketua dan Komisi dan ucapan terima kasih yang begitu besar dari kami sebagai ekonomi bahwa ada dukungan yang maksimal dari pimpinan maupun Pak Staf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kepada Pak Kasih atas penyampaian gambaran umum terkait sistem pengendalian pengelolaan keuangan terpadu di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan masuk dalam istirahat sejenak. Kepada Bapak Ibu para pegawai dapat menyaksikan atau menonton juga pada YouTube dan linknya yang telah dibagikan pada grup para pegawai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.